Selamat siang pemirsa Lampung Pos, senang sekali rasanya saya Nurjanah dapat menjumpai Anda kembali selama 30 menit ke depan dalam program Lampung Pos Update. Dan inilah Lampung Pos Update selengkapnya. Berita pertama di Lampung Pos Update, pemirsa. Pemprov Lampung resmi memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor selama 3 bulan ke depan, atau hingga 31 Oktober 2025. Selama masa pemutihan ini, Pemprov Lampung memberikan keringanan bagi masyarakat yang ingin melakukan mutasi kendaraan dari luar daerah ke Lampung. Kepala UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung, Bobiansyah Setianegara mengatakan, masyarakat yang melakukan mutasi kendaraan dibebaskan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor 1 tahun, termasuk denda yang selama ini tertunggak. Bobi menjelaskan, saat razia di jalan beberapa waktu lalu, banyak ditemukan kendaraan dari luar provinsi yang digunakan warga Bandar Lampung. Setelah diperpanjang, jumlah pembayaran pajak sempat menurun, namun diprediksi akan meningkat mendatang akhir masa pemutihan. Untuk itu, Samsat akan terus melakukan sosialisasi bersama stakeholder terkait dan Pemkot Bandar Lampung agar warga dapat memanfaatkan program ini. Nah, itu kami harapkan bisa kami himbau itu nanti masyarakat yang punya mobil plat di luar Lampung bisa segera untuk mengurus mutasinya dari daerah luar masuk ke Provinsi Lampung. Jadi gratis? Ya, gratis. Jadi hanya membayar JR dan PNBP-nya. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Lampung Pos Update. Dinas Sosial Provinsi Lampung mencatat sebanyak 10.223 warga di daerah setempat membutuhkan layanan sosial. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi mengatakan, warga yang membutuhkan layanan sosial terdiri dari anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pendataan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK yang saat ini masih terus berjalan. Aswarodi menjelaskan, pendataan ini menjadi langkah strategis untuk menyusun basis data yang akurat, menyeluruh, dan manusiawi terkait masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan dan layanan dari negara. Ia juga menegaskan pentingnya penggunaan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang kini menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan seperti program Keluarga Harapan atau PKH. Untuk mengintervensi masyarakat yang membutuhkan, pemerintah Provinsi Lampung juga akan bekerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial, pihak swasta, dan dunia industri. Menjadi persoalan mungkin klasik saat ini adalah masih kita belum bisa menyajikan data yang akurat. Kita masih merujuk kepada data di TKS yang surveinya barangkali itu sudah lama. Sementara kan pergerakan data ini kan sangat dinamis ya. Ada yang meninggal, ada yang lahir kan. Kalau keluarganya memang sudah keluarga miskin, ada yang memang meninggal tapi ada yang lahir, sehingga pergerakannya ada pertambahan segala macam. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Lampung Pos Update. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung resmi meluncurkan program kelas cangkok untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan siswa berprestasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala Disdikbud Lampung Thomas Ameriko mengatakan, seleksi akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Program ini akan menyasar siswa berprestasi namun berasal dari keluarga tidak mampu di daerah 3T seperti Waikanan, Pesisir Barat, Mesuji, dan Tanggamus. Pada tahap awal diseleksi 30 hingga 50 siswa secara ketat dan objektif untuk mengikuti kelas khusus di SMA Negeri 2, SMA Negeri 5, dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Menariknya, meski mengikuti pembelajaran di SMA unggulan di Bandar Lampung, siswa tetap tercatat sebagai murid di sekolah induk di daerah asal. Skema ini dirancang untuk menjaga agar lulusan berkualitas tetap muncul dari sekolah di wilayah 3T. Untuk kita cangkokkan di sekolah unggul di Bandar Lampung, mereka kita biayai, baik itu biaya hidup, biaya kos, biaya makan, kemudian biaya pembelajarannya kita biayai melalui APBD selama 1 tahun.
ketika mereka lulus kita arahkan ke sekolah ke PTN-PTN yang ada di Provinsi Lampung maupun di luar. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Lampung Pos Update. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Tanjakan Mbah Marijan, Jalan Lintas Sumatera, Pekon Sedayu, Kecamatan Semakah, Kabupaten Tanggamus, pada Senin 4 Agustus 2025. Sebuah truk bermuatan kelapa terguling dan menewaskan 2 orang kuli angkut serta melukai 4 lainnya. Truk bernomor polisi BE8381ZI melaju dari arah pesisir barat menuju Kota Agung. Diduga remblong, sopir mencoba menghindari tabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan di tikungan tajam. Akibatnya, truk tergelincir masuk ke drainase dan terguling dalam posisi terbalik, kepala di bawah dan ban ke atas. Muatan kelapa tumpah dan menimpa 4 kuli yang duduk di atas bak truk. 1 orang meninggal dunia di tempat dan 1 lainnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara 4 orang lainnya mengalami luka berat dan patah tulang. Sopir dilaporkan selamat. Seluruh korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Pringsewu. Bangkai truk dan muatan kelapa mulai dipindahkan warga dan petugas. Kanit Laka Polres Tanggamus, Ibda Febran mengatakan penyelidikan masih berlangsung untuk mendalami penyebab pastinya kecelakaan, termasuk memeriksa kelengkapan kendaraan dan kondisi rem. Posisinya low rem dari atas, mobilnya udah goyang mobilnya, dan juga posisinya dari bawah ada mobil juga mau naik gitu. Apa itu setir belah kanan ya, kalau dilapasin ini apa tunggal. Tanjakan Mbah Marijan telah lama dikenal rawan kecelakaan oleh para sopir angkutan berat.
Nama itu berasal dari seorang kakek yang tinggal di sekitar lokasi. Dari Tanggamus, Rusdi, Lampung Pos Update. Banner Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 2 periode bertebaran di jalan-jalan protokol Kota Bandar Lampung. Banner berukuran beragam dengan wajah Prabowo Gibran terpampang di sejumlah titik strategis di Kota Bandar Lampung. Di antaranya di Jalan Antasari, Jalan DR Sosilo, Jalan Rasuna Said, Jalan WR Mongin Sidi, dan beberapa jalan protokol lainnya. Pada banner tertera tulisan Prabowo 2, Gibran 2 periode, Indonesia Emas 2045 by Bara JP. Banner tersebut diduga dipasang oleh relawan atau komunitas pendukung. Kehadiran banner itu memicu perhatian warga, mengingat pemilu baru saja usai dan pemasangan Prabowo Gibran saat ini masih menjabat sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Meski belum ada informasi resmi mengenai pencopotan atau izin pemasangan, banner itu tetap berkibar di tengah ramainya lalu lintas kota Bandar Lampung. Sejumlah warga menilai pemasangan banner tersebut terlalu dini, mengingat masa jabatan presiden baru saja akan dimulai pada Oktober mendatang. Dari Bandar Lampung, Andrea Priyadi, Lampung Pos Update. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan harga beras di wilayah sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang berlaku secara nasional. Pemprov Lampung telah memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan Perum Bulog di Lampung untuk menjamin ketersediaan stok beras hingga akhir tahun 2025. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Ia menyebut pemerintah terus mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga di tengah kondisi pasar yang fluktuatif. Data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung mencatat pada tahun 2025, Lampung memiliki potensi produksi beras senilai 2,4 juta ton dengan kebutuhan konsumsi hanya sekitar 900.000 ton per tahun. Artinya, Lampung masih memiliki surplus beras lebih dari 1,5 juta ton yang bisa dimanfaatkan untuk menopang stabilitas pasokan beras di dalam maupun luar daerah. Sementara itu, Perum Bulog di Lampung telah menyiapkan strategi stabilisasi harga melalui operasi pasar dan penyaluran beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan ke pasar tradisional dan retail modern. Upaya ini diharapkan dapat membuat harga beras tetap terkendali dan tidak melebihi batas HET yaitu sekitar Rp10.900 hingga Rp11.800 per kilogram tergantung wilayah. Pasti kita kerjasama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan beras kita ada di mencukupi. Gitu. Kemudian juga kita pastikan bahwa target produksi beras kita tahun ini 3,5 juta ton dapat terpenuhi. Nah, sehingga kita pastikan kebutuhan beras di Lampung bisa dapat dipenuhi. Gitu. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Lampung Pos Update. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung menuju era digital 5.0,
Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita.